Oke guys, gue Justin dan sekarang gue ada di Soma Coworking and Cafe di area Jakarta Barat. Hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama Email Dali, dia yang punya Soma Coworking and Cafe, dan gue bakal ngobrol tentang gimana cara dia membangun bisnisnya. So here we go. Nah, kalau misalkan kenapa kepikiran buka coworking space sendiri, ya karena kita lihat di luar juga kan di negara maju tepatnya ya sudah mulai banyak coworking space, lalu banyak industri-industri baru yang mereka lebih santai gitu ya, kerjanya tuh juga kantornya udah nggak yang kubikel, Office building banget gitu kan. Kita lihat bahwa kayaknya memang kalau di Indonesia udah mulai buka coworking space juga bisa, karena kan startup juga makin banyak. Dan sekarang kan juga tipe-tipenya yang kerja ke kantor udah nggak harus pakai kemeja, sepatunya pantofel gitu kan. Sekarang kan kayak udah chill banget gitu, pakai jeans, pakai jadi ya mungkin bolehlah kita coba untuk buka gitu, karena mungkin kalau misalkan anak-anak yang baru mulai mau entrepreneurship sendiri atau mau coba bikin aplikasi sendiri bareng teman-temannya, kalau dia cari tempat kerjanya yang serius banget mungkin mereka juga reluctant gitu. Jadi kita buka seperti ini yang lebih cozy lah, lebih nyaman. Oke, dan start something new gitu ya. Kalau misalkan konsep sendiri ya kalau di sini kita selalu lebih ngusungnya karena kan ini kan kalau dibandingin sama coworking space yang di Jaksel, di Jakarta Pusat kan biasa cenderungnya lebih kayak tetap sedikit formal, tapi kalau dia kan kayaknya dari interiornya kan lebih casual. Iya, lebih casual. Kalau misalkan dibandingin sama hotel, butik hotel lah ya. Iya, kayak gitu. Ini butik coworking space gitu. Bukan yang corporate coworking space. Iya. Ya, supaya lebih nyaman aja, lebih relax, lebih kerasa juga kan kayak gini setting tempatnya, jadi kalau misalkan mau ngobrol lebih gampang atau misalnya kadang-kadang kan kalau kerja di coworking space kan ya kalau di open space mungkin bisa gabung sama orang yang tidak kenal gitu ya, lalu kan bisa mungkin ngobrol, lalu buka network baru atau perpikiran, siapa tahu malah bisa jadi dapat kolaborasi jadi gitu. koneksi. Betul, atau jadi vendor, bisa jadi macam-macam gitu kan. Jadi macam-macam gitu, jadi kan memang ada aja gitu, kayak kemarin misalnya ada yang cari SI untuk apa gitu, karena kita di sini kenalannya dulu lumayan banyak, kita juga bisa bantu refer gitu. Karena kan sebenarnya idealnya cita-citanya sih dulu waktu ngobrol sama suami saya, kalau memang sudah ada, kita tuh bisa ngasih konsultansi juga untuk orang-orang yang baru mulai, kayak misalnya Kak, aku butuh kayak dikenalin sama HR agency, ada nggak gitu kan, aku bisa kenalin. Kak, kalau misalkan aku mau ngurus legal dokumen, nggak ada kenalan notaris, bisa di-refer nggak? Aku bisa refer gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi customer tuh juga kadang-kadang ada aja yang nanya, gitu ya? Ada aja yang nanya gitu. Terus kalau misalkan tahu bahwa kalau kayak suamiku gitu kan, dia IT consultant gitu ya, ada yang mau tanya-tanya gitu, dia akan jawab gitu. Jadi maksudnya memang yang membedakan adalah karena ini mungkin masih small, bukan chain gitu ya, dan suami saya juga ada di sini, kita bisa kasih personal touch lebih instead of yang benar-benar kaku gitu. Kan untuk Soma sendiri kan kita tahu kalau udah buka dari 2018 guys. Betul. 2018 jalan berarti udah 3 tahun, mau jalan 4 tahun. Masih batita. Tapi harus trying to survive the pandemic gitu ya. masih try to keep the business grow gitu kan. Betul. Dan untuk growth-nya sendiri kalau boleh tahu, maksudnya apakah dari 2018 sampai sekarang emang stabil atau ups and down? Kalau growth pasti ups and down, karena baru mau mulai nanjak gitu ya, baru mau mulai tancap gas gitu. Tapi kan tiba-tiba pandemi, jadi pasti memang langsung down lagi. Tapi so far puji Tuhan selalu ada aja, jadi untuk survive ya ada cara lah gitu, selalu ada jalannya gitu. Oke, dan untuk coworking space sendiri yang saya tahu kan
kebanyakan tuh lebih di Jakarta Pusat, lebih di Jakarta Selatan seperti itu. Nah kalau di Jakarta Barat, the competition itu gimana sih? Kalau di Jakarta Barat, so far memang mungkin nggak sebanyak di pusat atau selatan ya. Kalau pusat atau selatan banyak office building dan rata-rata di setiap office building ada working space-nya gitu ya. Bisa disebutin yang brand-brand besarnya lah gitu ya. Kalau di Jakarta Barat, paling kalau misalkan mau yang chain mesti ke Lipo Mall gitu ya. Tapi di luar itu pasti co-working space-nya yang nggak sebesar-besar itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan dibilang competition, nggak bisa dilihat gitu aja, karena orang-orang di Jakarta Barat tidak terbiasa dengan konsep co-working space. Ya, kalau di selatan sama pusat, mereka udah tahu gitu ya. Kalau di Jakarta Barat, pada saat kami buka, itu banyak banget pertanyaan, ini tempat apa sih gitu. Oke. Ini cafe semua ya gitu. Bedanya apa gitu. Jadi memang banyak edukasi yang harus di-sharing ke orang-orang yang datang, menjelaskan apa itu co-working space, apa itu apa aja service-nya yang bisa kita tawarkan gitu. Kalau misalkan co-working space ya pasti area kerja bersama terbuka gitu ya, di mana mereka bisa kalau misalkan nggak kenal ya kenalan, kolaborasi dan sebagainya. Kalau private office berarti ya servisnya kalian bisa menyewa satu ruangan khusus tertutup ya khusus untuk kalian aja gitu, private office. Kalau virtual office itu lebih untuk menyewa alamat untuk digunakan di legal dokumen atau surat menyerat gitu. Karena ada beberapa lini usaha yang memang sebenarnya tidak butuh kantor, misalnya kayak kamu digital agency gitu kan. Betul. Sometimes cuma butuh tempat untuk ngumpul sudah. Tapi nggak butuh punya ruko, nggak butuh punya kayak physical building sendiri, itu kan nggak perlu gitu. Sometimes jadi high cost. Betul. Jadi kita juga berharap dengan tempat seperti ini itu bisa menunjang orang-orang yang baru mulai usaha tanpa memikirkan operational cost yang besar setiap bulannya gitu. Karena kan kalau punya private office sebulan di sini mungkin kalian udah bisa hemat biaya listrik, biaya internet gitu kan. Karena kan semuanya udah operational. Betul. Karena semuanya kan sudah include di biaya sewa bulanannya. Gitu. Dan kalau misalkan private office di sini itu kita bisa mulai dari start 6 months dulu, nggak harus 1 year gitu. Karena kan sometimes juga kalau misalkan setelah 6 months bisnisnya berkembang dan butuh space lagi, di sini nggak bisa cater kan saya juga nggak mungkin paksa kan ya di sini gitu. Karena kan emang untuk beberapa bisnis mungkin untuk starting awal dia butuh satu space. Betul. Cuman buat untuk kumpul aja. Tapi the moment emang bisnisnya grow, nah biasanya kan dia udah nggak bisa nih. Betul. Kayak cuman private udah nggak office. Bisa gitu. Harus dia baru punya. Mulai expand gitu kan. Betul. Itu pasti akan move. Jadi kita juga ngelihat bahwa 6 bulan kalau memang dia udah mulai grow ya cukup lah. Kita juga nggak mungkin paksa dia untuk 1 tahun gitu karena ya biar sama-sama enak juga kan gitu. Kalau di digital so far yang paling sering itu selalu pasti Google Ads. Google Ads. Betul, karena waktu awal buka saya sempat coba beberapa hal. Google Ads itu udah pasti jalan duluan ya. Terus Instagram Ads, Facebook Ads, terus terakhir kan WhatsApp Business juga bisa push ads ya. Betul. Saya cobain juga. Lalu saya pernah coba juga karena waktu itu pernah ada yang nawarin kayak KOL gitu lah ya. Kan waktu 2018 kan sempet lagi tiba-tiba banyak KOL yang food blogger gitu yang kalau misalkan posting bayar berapa gimana gitu. Cuma setelah dicoba dijalanin semuanya kan di review lagi hasilnya ya gitu. Memang paling cocok ya si Google Ads itu. Google Ads. Karena Google Ads itu return leads-nya itu lebih bagus kalau buat saya gitu. Kalau misalkan Instagram Ads, Facebook Ads, kadang-kadang leads yang masuk tuh terlalu random, nggak tepat sama marketnya gitu. Jadi pasti hampir nggak pernah yang jadi deal kalau dari Instagram sama Facebook gitu. Tapi kalau dari Google Ads kan di Google My Business-nya kita bisa cek ya. Yang klik berapa, yang view berapa, yang apa kan karena saya pakainya call to actionnya ke call, yang call berapa gitu. Dan itu semua rata-rata pasti dari Google gitu. Oke, apakah dari Google Ads itu nembak ke website atau WhatsApp?
Nembak ke WhatsApp. WhatsApp. Iya, Karena kan kalau lebih Google direct. Ads kan dia call to action-nya kan bisa ke Betul, website, bisa betul. ke WhatsApp. Iya, Berarti iya. lebih ke WhatsApp. Lebih ya? ke WhatsApp. Dulu waktu belum bisa call to WhatsApp, ke website. Oh, ada website juga. Tapi websitenya karena terlalu simple, akhirnya saya sempet pindahin ke linknya Google Map ya kalau nggak salah. Oh iya, bisa, Ya bisa, gitu. bisa. Tapi kan terakhir bisa ada call to actionnya ke WhatsApp tuh. Nah itu langsung saya lariin semua ke WhatsApp gitu. Oh, oke. Dan by the journey pasti orang punya ups and down lah ya. Apalagi kan kemarin pandemi awalnya tinggi, sempat reda, tinggi lagi seperti itu kan. Kira-kira dari Soma sendiri tuh apa sih yang dilakukan untuk keep it stable the business gitu? Maksudnya apakah ada cara-cara khusus yang emang dilakukan atau ya biasa aja gitu kayak ya mungkin coba dikuatin di kafenya mungkin atau apa? Kalau dibilang cara khusus, dibilang khusus banget juga enggak ya. Karena kan sometimes kalau mungkin menurut orang itu khusus, buat saya ya kita coba tetap jalanin aja gitu ya. Tapi yang pasti kemarin kalau related ke cafe ya kita berarti buat menu yang ikut dengan flow-nya kemarin, di mana semuanya literan, botolan, itu kita buat juga. Lalu kalau misalkan co-working space-nya, karena kan kita juga tetap expect orang tetap datang untuk kerja. Karena kan apalagi kayak gini WFH, sometimes dengan WFH itu kan juga orang nggak bisa konsentrasi karena cuma distraction at home gitu ya. Vibes-nya juga jadi agak Beda gitu. males gitu kan karena di rumah. Betul, jadi kemarin itu kita lebih banyak bikin konten-konten yang showing bahwa kalau kerja di co-working space juga tetap bisa efektif kerja instead of di rumah gitu. Terus kita juga tetap ngomong bahwa meskipun di co-working space kita ini tetap prokesnya dijaga gitu. Jadi maksudnya datang ke sini kerja tetap efektif dan produktif dan prokesnya aman gitu. Lebih banyak bikin konten-konten seperti itu dan di-push di Instagram sih. Ya. Betul. Facebook juga. Karena kan sekarang sekali post bisa langsung kiri kanan ya. Iya kan kalau pakai Facebook business site itu kan bisa langsung generate ke Facebook sama Instagram in the same time. Jadi sekali posting saya kiri kanan Iya, gitu. betul. Tapi kadang-kadang soalnya saya juga suka nemu beberapa pemilik bisnis tuh Instagram doang. Tapi Facebooknya enggak. Atau enggak, kalau yang biasanya kalau yang umurnya mungkin sorry to say di atas 40 tahun biasanya hanya Facebook karena dia kan taunya Facebook, dia Instagram enggak terlalu di-push banget gitu. Betul. Kalau saya fokusnya tetap kontennya di Instagram. Kalau Facebook karena bisa barengan post sekalian. Tapi sometimes malah postnya lebih banyak di Instagram daripada di Facebook gitu. Karena kan memang Facebook meskipun likes-nya lumayan banyak, tapi ya itu leads yang masuk itu lebih kacau daripada yang Instagram. Jadi kalau misalkan dibikin priority, nomor 1 Google, nomor 2 Instagram, baru Facebook. Facebook itu banyak banget orangnya tapi bener-bener terlalu random lah gitu. Berarti kacau di sini tuh lebih ke quality Quality-nya. dari orang yang masuk. Betul. Oh. Gitu. Nah kalau Meskipun kita sudah bikin targeted by age, by gender, by apa gitu. Sometimes ada aja sih yang nyangkut-nyangkut. Even kita udah set demografiknya, interestnya, tapi kan dari sometimes orang tiba-tiba masuk with stupid question gitu kan kayak atau nggak stupid inquiry gitu. Ya, ada aja kan. Ada aja. Karena juga kita di Korea juga kayak gitu. Betul. Bahkan kayak yang lucu kemarin dari Google Display Network kan udah diatur ya, maksudnya kata kuncinya apa segala macam yang masuk ke WhatsApp kita tuh ini loh, orang kirim emoticon. Nah itu kadang-kadang juga ada cuma tanda tanya atau misalnya kan kalau misalkan yang iklannya kan kita bisa linkin ke produknya kan ya. Kalau misalkan di Facebook kan berarti saya linkin ke produk 1 liter saya gitu kan, push ads gitu kan, supaya orang pas klik bisa langsung beli gitu kan ya. Ini dia enggak, dia cuma kayak saya lihat ini di Facebook terus tanda tanya, ya maksudnya gimana? Apa gitu kan kayak saya tetap balas karena gue leads is leads gitu kan ya. Saya tetap balas tapi jawabannya malah aneh-aneh. Kayak, sudahlah gitu. Jadi kalau Facebook a bit give up gitu. Kalau dibilang inspirasi banget, aku tuh nggak pernah yang selalu meng-idolize someone sampai gimana banget gitu.
Karena kan sometimes orang tuh dia tuh lebih termotivasi kalau ada figur. Apakah Cici juga orang yang seperti itu? Oh enggak. Aku orangnya kayak apa? Kayak cool aja, dingin aja gitu. Yang penting whatever I do, I always do the best. Terus semuanya itu saya mikirnya nggak pernah mau yang bikin orang tidak nyaman, tidak happy. Karena saya nggak mau, pokoknya apa yang saya nggak mau diperlakukan dari orang lain ke saya tidak akan melakukan seperti itu. Jadi dari jalanin bisnis juga sama gitu. Mungkin kalau misalkan kayak gitu lebih kayak apa yang diajarin sama orang tua ya yang saya terapin ya gitu. Karena kalau misalkan saya nggak mau dirugikan, saya juga tidak akan merugikan orang lain gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi nggak pernah yang sampai tapi susahnya mungkin kalau misalkan ngomongin bisnis sometimes terlalu banyak hati tidak teganya ya gitu. Jadi kadang-kadang bisa ada case yang kalau ketemu customer yang gimana jadi makan hati sendiri gitu. Tapi ya dibawa positif aja terus gitu. Orang tua support banget? Support. Tapi kalau orang tua kan selalu kita kan maunya di umur tertentu sudah tidak merepotkan ya dari sisi financial dan something. Jadi orang tua itu lebih support moral lah. Moral, gitu. Oke. Suami juga kurang lebih mirip. Nah, ini tuh perannya ada ntar kalau mau di sudah datang sama anak saya tadi. Kalau aku mungkin kalau mau ngomong quote lebih kayak bentar ya. Be honest with everything, gitu. Jadi kalau aku ngomong ke orang juga apa adanya, gitu ya. Nggak pernah ada hidden agenda. Terus juga kalau iya nggak muter-muter gitu. Lebih kayak gitu aja sih. Be honest, straightforward. Gitu.